Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Nuraini, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam mata kuliah Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Khusus, saya ambil isu tentang privasi, empati, dan profesionalisme dalam pelayanan di rumah sakit. Isu ini diambil dari unit layanan IGD, tepatnya di Ponek, di sebuah rumah sakit yang backbone-nya adalah rumah sakit ibu dan anak. Mari kita lihat isu tersebut. Ringkasan isu ini adalah menceritakan pengalaman seseorang yang melahirkan. Dia merasakan pengalaman yang sangat buruk. Kita lihat bahwa saya lahiran dilihat di lebih dari 5 tenaga medis, entah itu magang atau bagaimana. Kemudian dia juga merasakan bahwa bidan atau perawat-perawatnya masih ngobrol ketika pasien ini sedang melakukan kontraksi. Yang seharusnya menurut pasien dilakukan monitoring, cek berulang. Namun ternyata bidan perawat kurang empati. Dokternya juga. Dokter dirasa pasien kurang profesional dan komunikasinya kurang bagus. Dan yang penting, pasien ini memberikan notifikasi yang sangat miris. Hati-hati para ibu, siapkan mental kalau benar mau lahiran normal di rumah sakit ini. Moga nggak keulang peristiwa nightmare saya untuk kalian. Masya Allah, luar biasa. Apa yang diulas oleh pasien ini tentunya harus segera dilakukan antisipasi oleh sebuah rumah sakit yang backbone-nya adalah rumah sakit ibu dan anak. Kita lakukan analisis masalah. Tentunya sebelum dilakukan analisis masalah untuk menentukan keputusan yang strategik, dilakukan evaluasi dulu, dilakukan klarifikasi dulu, apakah benar-benar ulasan yang diupload oleh pasien tersebut adalah ulasan yang real. Kita harus melakukan tracing rekam medisnya, kemudian kita melakukan interview dengan staf yang terlibat di tanggal-tanggal tersebut untuk memastikan kebenaran masalah tersebut. Jikapun itu benar-benar terjadi, maka harus selalu dilakukan analisis masalah untuk menemukan akar dari masalah tersebut. Dari isu yang diupload oleh pasien tersebut, kita menemukan yang pertama adalah dugaan pelanggaran privasi pasien. Apakah sudah ada inform consent terkait kehadiran peserta didik atau peserta magang? Kemudian kita lihat adanya kurangnya penghormatan privasi pasien. Dan yang ketiga, budaya pelayanan lebih berorientasi pada kebutuhan pendidikan daripada kenyamanan pasien. Itu yang kita lihat dari ulasan pasien tersebut. Berikutnya adalah kita lakukan analisis masalah, kita temukan adanya kurangnya responsivitas, kurangnya empati dan komunikasi yang terapeutik, supervisi dari atasan yang kurang optimal. Dan yang ketiga, dugaan perilaku tidak profesional dan komunikasi yang buruk. Mungkin dokternya belum pernah terpapar pelatihan komunikasi efektif dan patient-centered care. Atau mungkin juga beban kerja yang berat untuk dokter yang merawat tersebut bisa menimbulkan kontrol emosi yang tidak stabil. Tentunya akan berdampak terhadap mutu layanan jika tidak dilakukan suatu strategi yang optimal dan segera. Apa dampaknya terhadap mutu layanan? Menurunnya kepuasan pasien, menurunnya kepercayaan pasien dan masyarakat,
privasi pasien juga berkurang. Dan menurut akreditasi rumah sakit ya, ini merupakan salah satu indikator dari mutu hak pasien dan keluarga. Juga mutu kepuasan pasien terhadap adanya peserta didik ini juga ada di dalam satu elemen akreditasi rumah sakit. Kita simak di dalam standar akreditasi rumah sakit di KMK nomor HK 0107 garing Menkes garing 1596 tahun 2024 di standar HPK 1.2, di mana elemen tersebut menyatakan bahwa staf memberikan perawatan yang penuh penghargaan dengan memperhatikan harkat dan martabat pasien. Tentunya, melihat dari ulasan pasien tersebut, elemen ini tidak akan tercapai. Kemudian, penilaian dari PPK 6, elemen E dan F. Rumah sakit telah memantau dan mengevaluasi bahwa pelaksanaan program pendidikan kesehatan tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun yang terintegrasi dengan program mutu dan keselamatan pasien. Poin F. Rumah sakit telah melakukan survei mengenai kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakan pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun. Tentunya elemen-elemen ini tidak akan tercapai jika kasus itu terjadi. Nah, dampak keberlangsungan rumah sakit, kita lihat tadi pasien memberikan ulasan bintang 1. Tentunya reputasi digital rumah sakit tersebut memburuk. Konsekuensinya adalah menurunnya jumlah pasien baru. Dan tentunya jika tidak diatasi dengan segera, kunjungan pasien bersalin pun akan menurun. Nah, keputusan strategis manajerial adalah melakukan pengembangan program Mother Center Maternity Care melalui peningkatan privasi persalinan, budaya pelayanan yang empatik, serta digitalisasi pengalaman pasien maternal. Ada 3 item yang perlu dilakukan. Yang pertama, integrasi inklusivitas layanan dengan memberikan kebijakan standar pelayanan yang menghormati martabat privasi, budaya, agama, dan preferensi pasien. Implementasinya bisa berupa pemasangan tirai atau partisi di ruang ponek atau ruang bersalin, pendampingan oleh suami atau keluarga, pelatihan komunikasi efektif dan empati, mekanisme umpan balik pasien real time, dan tentunya dampak yang diharapkan adalah kepuasan pasien jadi lebih meningkat, komplain dan potensi konflik menurun, pelayanan ramah perempuan dan keluarga. Yang kedua adalah pengembangan unit bernilai tambah dengan melakukan kebijakan persalinan dengan pengalaman yang lebih baik dibandingkan rumah sakit lain. Implementasinya adalah membuka layanan atau program Mother and Baby Center, kelas prenatal dan persiapan persalinan, konseling laktasi pasca persalinan, program edukasi kesehatan ibu dan bayi, paket persalinan dengan privasi yang lebih tinggi. Dampaknya, daya saing rumah sakit meningkat, sumber pendapatan non-klinis bertambah, karena tentunya program-program ini tidak dijamin oleh BPJS. Jadi bisa meningkatkan sustainability rumah sakit dengan menambah layanan yang di luar klaim BPJS. Dan tentunya diharapkan loyalitas pasien pun akan meningkat. Yang ketiga adalah arah infrastruktur dan teknologi rumah sakit berupa redesain ruangan bersalin lebih privacy, lebih nyaman, ada ruangan family center bedroom, penataan alur pasien untuk kurangi paparan, kemudian teknologi dilakukan survei kepuasan digital pasca persalinan, dashboard komplain untuk monitoring suhu,
sistem pelaporan insiden pengalaman pasien, integrasi indikator pengalaman pasien ke penilaian kinerja tenaga medis. Tentunya dampaknya adalah data keluhan dianalisis bisa lebih cepat dan lebih objektif, perbaikan mutu lebih terstruktur, lebih terukur, ada transformasi rumah sakit yang berbasis data. Nah, ketiga-tiganya ini diharapkan nantinya akan meningkatkan kualitas pengalaman pasien maternal. Tentunya memberikan rasa aman dan nyaman, privasinya lebih terjaga, komunikasi efektif dan empatik, dan keterlibatan keluarga dalam proses persalinan. Dan yang terakhir tentunya memberikan kepuasan terhadap pelayanan. Nah, dari hasil pengalaman pasien tadi yang berkualitas, insya Allah akan memberikan keunggulan bagi sebuah rumah sakit dengan adanya kepuasan pasien yang meningkat, jumlah komplainnya menurun, kemudian loyalitas pasiennya meningkat, daya saing rumah sakit juga meningkat, pendapatan layanan maternal meningkat, perbaikan mutu berbasis data juga meningkat, transformasi digital rumah sakit meningkat, dan reputasi rumah sakit juga akan meningkat. Apalagi rumah sakit itu adalah rumah sakit yang backbone-nya adalah rumah sakit ibu dan anak. Nah, keputusan strategik manajerial dengan pengembangan program Mother Center Maternity Care melalui peningkatan privasi persalinan, budaya pelayanan empatik, serta digitalisasi pengalaman pasien maternal, tentunya diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan, pengalaman pasien, loyalitas, dan daya saing sebuah rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, semoga hasil ini bisa bermanfaat untuk pengembangan rumah sakit yang mungkin rumah sakit itu adalah mengembangkan prioritas layanan adalah ibu dan anak. Tentunya ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Yang pertama terkait perbaikan sarana, prasarana, teknologi itu lebih mudah dibandingkan perbaikan transformasi budaya pelayanan. Karena apa? Di dalam ulasan tadi disebutkan ada beberapa tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat, maupun mungkin adik-adik magang. Nah, itu adalah mereka adalah manusia-manusia yang mempunyai latar belakang, adat istiadat, kemudian pengalaman yang berbeda, latar belakang pendidikannya pun berbeda, dan itu menimbulkan persepsi yang tidak sama tentang keramahan pasien, kemudian tentang bagaimana memunculkan rasa empati kepada pasien, tidak bisa eh, mempunyai satu persepsi yang sama. Nah, transformasi budaya itu pun tidak bisa dilakukan hanya dengan sekali, dua kali dilakukan pelatihan. Harus ada dilakukan paparan yang terus-menerus serta monitoring. Berupa apa? Mungkin bisa berupa teladan atau contoh atau role model dari seorang pimpinan, kemudian dilakukan monitoring terus-menerus terhadap staf. Bisa dilakukan pemberian reward atau punishment atau dimasukkan sebagai KPI seorang manajer ataupun KPI dari staf unit tersebut terhadap kepuasan pasien. Dan yang penting, keselamatan pasien adalah hal yang utama dalam sebuah pelayanan di sebuah rumah sakit. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.